Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB, analis keuangan pusat dan daerah. 1. Analis keuangan pusat dan daerah sedang menganalisis tren inflasi regional yang mempengaruhi APBD. Dalam analisis runtun waktu menggunakan metode moving average 3 periode, jika data inflasi selama 5 bulan berturut-turut adalah 3,2%, 3,5%, 3,8%, 3,4%, dan 3,6%, berapakah hasil moving average untuk periode ketiga? A. 3,30%. B. 3,50%. C. 3,57%. D. 3,60%. E. 3,67%. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, moving average 3 periode dihitung dengan rata-rata 3 angka berurutan. Untuk periode ketiga, atau 3,2% plus 3,5% plus 3,8%, 3 sama dengan 3,50%. 2. Dalam menganalisis laporan realisasi anggaran atau LRA, tahun 2023, analis keuangan pusat dan daerah menemukan adanya selisih antara anggaran dan realisasi belanja modal sebesar 15%. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, komponen mana yang harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan atau KOK? A. Perbandingan dengan realisasi tahun lalu. B. Penjelasan selisih anggaran dan realisasi. C. Rincian aset tetap yang dibeli. D. Daftar kreditur belanja modal. E. Rekomendasi perbaikan anggaran. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, sesuai PP 71 tahun 2010, KOK harus memuat penjelasan atas perbedaan material antara anggaran dan realisasinya. 3. Analis keuangan pusat dan daerah mengkaji elastisitas pajak daerah terhadap PDRB. Jika persentase perubahan penerimaan pajak daerah adalah 8% dan persentase perubahan PDRB adalah 4%, berapakah nilai elastisitas pajak daerah? A. 1,5. B. 2,0. C. 2,5. D. 3,0. E. 3,5. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, elastisitas sama dengan persen perubahan pajak daerah, persen perubahan PDRB sama dengan 8%, 4% sama dengan 2,0. 4. Analis keuangan pusat dan daerah sedang mengevaluasi implementasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, manakah yang bukan merupakan komponen dana bagi hasil atau DBH? A. DBH pajak penghasilan. B. DBH cukai hasil tembakau. C. DBH kehutanan. D. DBH dana reboisasi. E. DBH retribusi daerah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Penjelasan, DBH retribusi daerah bukan merupakan komponen DBH dalam TKDD sesuai regulasi yang berlaku. 5. Analis keuangan pusat dan daerah menganalisis kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian. Jika pendapatan asli daerah sebesar 250 miliar rupiah dan total dana transfer sebesar 500 miliar rupiah, berapakah rasio kemandirian daerah tersebut? A. 25%. B. 33,33%. C. 50%. D.
66,67%. E. 75%. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, rasio kemandirian sama dengan PAD, dana transfer tanda kali 100% sama dengan 250/500 tanda kali 100% sama dengan 50%. 6. Dalam menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian daerah, analis keuangan pusat dan daerah menggunakan teori multiplier effect. Jika marginal propensity to consume atau MPC sebesar 0,8, berapakah nilai multiplier fiskal sederhana? A. 3,0, B. 4,0, C. 5,0, D. 6,0, E. 7,0. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, multiplier sama dengan 1 atau 1 MPC, sama dengan 1, atau 1 sampai 0,8, sama dengan 1/0, 2 sama dengan 5,0. 7. Analis keuangan pusat dan daerah melakukan evaluasi terhadap pola belanja daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, komponen mana yang tidak termasuk dalam belanja operasi? A. Belanja pegawai. B. Belanja barang dan jasa. C. Belanja hibah. D. Belanja modal. E. Belanja subsidi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Penjelasan, belanja modal termasuk dalam kategori belanja modal, bukan belanja operasi. 8. Dalam menganalisis kepatuhan pengelolaan keuangan daerah, analis keuangan pusat dan daerah menemukan kasus keterlambatan penetapan APBD. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa konsekuensi hukum yang dapat dikenakan? A. Pemotongan DAU 25%. B. Penundaan penyaluran DAK. C. Pemberhentian kepala daerah. D. Pengambil alihan penetapan APBD oleh Mendagri. E. Pembubaran DPRD. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Penjelasan, sesuai regulasi, keterlambatan penetapan APBD dapat dikenai sanksi berupa pemotongan DAU sebesar 25%. 9. Analis keuangan pusat dan daerah meneliti efektivitas kebijakan transfer daerah. Dalam konteks dana alokasi khusus atau DAK, manakah pernyataan yang paling tepat? A. DAK dapat digunakan untuk belanja pegawai. B. DAK dialokasikan berdasarkan formula fiskal. C. DAK bersifat block grant. D. DAK harus sesuai dengan prioritas nasional. E. DAK dapat dipindahbukukan antar program. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Penjelasan, DAK harus sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar peruntukannya. 10. Analis keuangan pusat dan daerah mengkaji implementasi value for money dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, manakah indikator yang paling tepat dalam menilai efisiensi pengadaan? A. Jumlah peserta tender. B. Selisih HPS dengan kontrak. C. Waktu pelaksanaan. D. Kualitas output. E. Tingkat komplain. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, selisih antara HPS dengan nilai kontrak merupakan indikator utama efisiensi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.